Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang materi statistika kita yang sudah menginjak pertemuan ke-10. Tema yang akan kita bahas adalah mengenai ukuran dispersi atau ukuran penyebaran data. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari statistika secara deskriptif, yakni bagaimana kita berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan data melalui pola distribusi frekuensi. Kemudian kita menggambarkannya ke dalam bentuk histogram dan poligon. Ya. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari mengenai statistika deskriptif yang lain, yaitu membahas tentang ukuran pemusatan data. Dari mulai mencari nilai rata-rata hitung, median, modus, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Ada aspek pengukuran lain yang juga sangat penting untuk kita pelajari, dan ini masih merupakan bagian dari statistika deskriptif, yakni membahas mengenai pengukuran dispersi, kemiringan, dan juga keruncingan data. Di mana nantinya kita akan melihat sampai sejauh mana hasil dari dispersi data tersebut bisa menggambarkan bagaimana suatu kelompok data itu menyebar terhadap pusat datanya. Baik, sekarang kita akan memulai pembahasan mengenai ukuran dispersi. Kita masuk ke slide berikutnya. Untuk memulai pembahasan dispersi data, mari sekarang kita perhatikan dari kelompok data berikut ini. Di sini kita mendapatkan hasil penilaian kuis untuk 3 orang mahasiswa. Katakan di sini ada mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C. Nah, mahasiswa A, dia mendapatkan hasil penilaian kuis selama 5 kali berturut-turut, itu nilainya sama, yaitu 50. Sehingga kalau kita rata-ratakan, nilainya itu sama dengan 50. Sekarang kita melihat mahasiswa B. Mahasiswa B yang kita kelompokkan ke dalam data kedua, dia memiliki nilai 30, 40, 50, 60, dan 70 untuk 5 kali hasil kuis yang sudah dia lakukan. Mahasiswa C pada kelompok data ketiga, dia mendapatkan hasil penilaian untuk kuisnya yaitu 20, nilai 30, 50, 70, dan 80. Nah, di sini kita akan mengamati di mana di antara ketiga mahasiswa ini yang memiliki kecenderungan hasil pencapaian nilai yang dianggap baik. Apakah mahasiswa A, mahasiswa B, atau mahasiswa C? Kita mencari apabila kita amati dari nilai rata-rata hitung dari ketiga mahasiswa ini selama 5 kali ujian, ya, atau selama 5 kali mereka mengikuti kuis, ternyata memiliki nilai rata-rata hitung yang sama, yakni 50. Namun, penyebaran nilai pada ketiga kelompok di sini ternyata masing-masing berbeda. Anda bisa lihat di sini. Dari 3 kelompok data di sini, meskipun mereka memiliki nilai rata-rata hitung yang sama, namun pola penyebaran nilai yang dihasilkan oleh ketiga mahasiswa tersebut ternyata berbeda. Untuk mahasiswa A, pada kelompok data pertama, nilainya tidak menyebar karena semua besarannya itu sama. Sehingga dikatakan data yang dihasilkan oleh mahasiswa A adalah data yang homogen. Artinya data yang dihasilkan itu semua cenderung sama. Bagaimana dengan 2 mahasiswa berikutnya? Untuk mahasiswa B dan mahasiswa C, di sini nilainya cenderung menyebar dan mendekati terhadap pusat datanya.
yaitu kita mengambil dari nilai rata-rata hitung, ya, untuk mahasiswa A, B, dan mahasiswa C. Ternyata nilai rata-rata hitung dari hasil penilaian 5 kali kuis tadi itu sama nilainya, yaitu 50. Namun kalau kita amati lebih simak kembali, ya, lebih detail lagi, untuk mahasiswa B, ternyata dia mendapatkan nilai penyebaran datanya, atau kita bisa mencari range, ya, range dari berapa sih yang dia hasilkan, ya, dari kelompok data ini, ya, yang kelompok data kedua. Maka kita bisa menyatakan bahwa mahasiswa B itu memiliki nilai terendah 30 dan nilai tertingginya sama dengan 70, ya. Kalau kita mencari range-nya. Demikian juga dengan mahasiswa C. Mahasiswa C dengan variasi nilai 20, 30, 50, 70, dan 80. Kalau kita bisa melihat dari jangkauan range-nya, maka mahasiswa C, dia mendapatkan data nilai terkecilnya itu sama dengan 20 dan nilai terbesarnya itu sama dengan 80, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa kelompok data kedua dan kelompok data ketiga memiliki kecenderungan data yang sifatnya heterogen, berbeda, beragam, ya. Karena hasil dari pencapaian yang sudah dilakukan di dalam 5 kali mengikuti kuis, ternyata ada progres di sini, ya, ada peningkatan. Baik yang dilakukan oleh mahasiswa B maupun yang dilakukan oleh mahasiswa C. Nah, apabila kita bandingkan kedua data ini dari kelompok data kedua dan kelompok data ketiga, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita menggunakan rumus range, ya, masih ingat range? Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas ini di dalam distribusi pemusatan data, ya, bahwa mencari range itu adalah dihasilkan dari selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, sekarang kita lihat di antara dua kelompok data ini, ya, untuk kelompok data kedua dia memiliki range-nya nilai data terkecilnya 30, data terbesarnya sama dengan 70. Berarti kalau kita mencari range-nya itu sama dengan 40. 70 dikurangi 30. Selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi, mahasiswa B memiliki range untuk penyebaran data itu sama dengan 40. Bagaimana dengan mahasiswa C? Mahasiswa C dia memiliki range atau penyebaran datanya itu data terkecilnya 20, data terbesarnya 80. Nah, yang kita amati di sini adalah mana yang dikatakan nilainya lebih menyebar atau dikatakan baik, gitu ya, dalam pencapaian hasil nilai ujian yang sudah dilakukan oleh kedua mahasiswa ini, ya. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa nilai dari mahasiswa C yang diwakili oleh kelompok data ketiga, dia di sini kecenderungannya lebih menyebar daripada nilai yang dihasilkan oleh mahasiswa B. Alasannya apa? Alasannya karena kelompok data ketiga ini memiliki nilai range yang paling besar dibandingkan dengan kelompok data kedua. Sehingga bisa dikatakan di sini datanya lebih heterogen untuk kelompok data ketiga. Ya, karena dia memiliki sebaran data yang paling besar. Dilihat dari nilai range-nya. Nah, ini berlaku untuk data tunggal, ya, berlaku untuk data tunggal. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang ukuran dispersi, ya,
nanti kita akan berhadapan dengan dua jenis kelompok data. Ada yang data yang sifatnya homogen, ada yang data yang sifatnya heterogen, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pelajari, ya memang sehari-hari kita akan berhadapan dengan kelompok data yang seperti ini. Ada yang kelompok data yang sifatnya homogen, ada kelompok data yang sifatnya heterogen. Nah, dua-duanya nanti bisa kita olah sedemikian rupa sehingga nantinya bisa kita jadikan sebagai sebuah problem solving. Karena apa? Karena statistika ini adalah sebagai alat bantu untuk bisa mempermudah menjawab keberadaan dari kelompok data baik yang sifatnya homogen maupun yang sifatnya heterogen. Ya. Nah, ini pembukaan dari kita mengenai ukuran dispersi. Kita lanjutkan ke slide ketiga. Ya, sekarang kita membahas mengenai definisi dispersi data. Ada lagi yang menyebutnya sebagai variasi, ada juga yang menyebut dispersi data itu sebagai keragaman data. Nah, di sini kita akan mengamati dengan menggunakan dispersi data itu seberapa jauh penyimpangan dari data yang tersebar itu terhadap pusat datanya atau dari nilai pusatnya. Ya, kita tahu sekarang bahwa di dalam data dia akan mendapatkan sebuah sebaran data. Kemudian dari sebaran data itu kita akan melihat di mana pusat penyebaran data yang nantinya kita kumpulkan. Kita akan collecting data itu dia tersebar dan berpusat di mana. Nah, sekarang dari penyebaran dan pemusatan data-data tadi, ya, tentu kita akan mendapatkan berapa besar ada tidak penyimpangan yang terjadi pada saat kita melakukan pengumpulan data. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan yang akan mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, pada saat kita melakukan pengumpulan data, ya, atau pengumpulan sebuah kegiatan dari hasil yang memang sehari-hari kita lakukan, ini pasti akan mendapatkan sebuah penyimpangan yang kita harapkan bahwa nilai penyimpangan dari data yang kita kumpulkan itu tidak terlalu besar jaraknya dari apa yang sudah menjadikan titik target yang sudah kita tentukan. Ya, di sini kita berbicara tentang pemusatan data. Contoh misalnya nanti Anda akan berhadapan dengan kegiatan penelitian. Nah, kemudian Anda pada saat melakukan sebuah kegiatan penelitian, di saat Anda ingin mengumpulkan data, kemudian Anda ingin mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan data-data tersebut, maka kita akan melihat bahwa data ini tersebar, ya. Sebarannya begitu luas, sebarannya begitu bervariasi, sangat banyak, ya. Nah, kemudian kita akan memusatkan data ini supaya tidak terlalu luas, ya, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Kemudian kita akan membatasi data ini pusatnya di mana, ya. Apa yang kita inginkan dari hasil kegiatan penelitian tersebut. Nah, dari hasil pengumpulan data yang sudah berhasil kita kumpulkan tadi, itu sudah jelas akan mengandung beberapa penyimpangan yang mungkin tidak yang mungkin akan terjadi pada saat kita mengumpulkan data-data tadi. Nah, yang kita inginkan adalah, ya, sesuai dengan prinsip dari definisi dispersi tadi, semakin kecil nilai penyimpangan dari suatu data, maka bisa kita katakan data ini semakin baik. Begitu juga sebaliknya, kalau penyimpangannya semakin besar, artinya data ini itu sebetulnya tidak bisa mewakili dari keinginan atau ekspektasi yang ingin kita selesaikan, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu harus bisa bagaimana kita meminimalisir segala hal resiko yang terjadi. Semakin kecil nilai dispersi atau penyimpangan dari data yang kita peroleh,
maka itu bisa dikatakan data kita akan semakin baik. Gitu ya. Nah, untuk kita bisa mengenal lebih lanjut mengenai definisi dari dispersi data, di sini ada ragam dispersi. Jadi ada beberapa ragam dari ukuran dispersi. Yang pertama, yaitu yang termasuk kategori jenis dispersi mutlak. Apa saja di sini? Ada range atau jangkauan, ada simpangan rata-rata ya atau rata-rata deviasi, ada variansi, ada standar deviasi, ada simpangan kuartil. Nah, kelima ukuran dispersi ini bisa kita gunakan nantinya pada saat kita melakukan sebuah kegiatan penelitian. Tapi kita harus kenali satu persatu jenis dari dispersi mutlak ini. Lalu yang kemudian yang kedua, ada jenis dispersi yang sifatnya relatif, yaitu diwakili oleh koefisien variasi. Ya, nah ini beberapa jenis dispersi yang hari ini akan kita pelajari untuk mengenal lebih jauh lagi tentang definisi dari dispersi data. Pokoknya diingat, semakin kecil nilai penyimpangan yang sudah kita hasilkan dari sebuah data, maka data ini dapat dikatakan sudah baik atau semakin baik, gitu ya. Artinya nilai penyimpangannya karena nilai penyimpangannya kecil. Beda hanya kalau misalnya kita mendapatkan suatu data tapi nilai penyimpangannya besar. Nah, kemungkinan yang terburuk dari sini adalah bahwa nanti kita akan sulit di dalam proses pengambilan keputusan atau dalam problem solving. Gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke slide ketiga. Nah, di dalam slide ini kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Tadi di awal atau di pembukaan sudah saya singgung ya, sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk kita bisa mengamati mengenai ukuran dispersi atau penyebaran data, kita tinggal bisa mengamati dari jangkauannya atau dari range-nya. Nah, kalau kita mengulang kembali atau mengingat kembali definisi dari range, itu adalah selisih antara data maksimum dengan data minimumnya, ya. Jadi nanti kita mendapatkan sebuah kelompok data, nah tinggal kita cari berapa nilai range-nya atau R-nya, gitu ya. Nah, tadi kita berbicara dari 3 kelompok data yang diwakili oleh para mahasiswa tadi, A, B, dan C, ya. Nah, kalau kita berbicara hasil dari kelompok data atau kelompok nilai data tersebut, maka nilai R untuk kelompok pertama yaitu karena nilainya sama semua berarti 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Ya. Lalu nilai range untuk mahasiswa B atau dalam kelompok 2 ya. Tadi range-nya data terbesarnya 70, data terkecilnya 30. Berarti dihasilkan nilai range-nya adalah sama dengan 40. Mahasiswa C, dia mendapatkan data terbesarnya sama dengan 80 dan data terkecilnya itu sama dengan 20. Ya. Maka apabila kita mencari nilai R-nya, itu dia mendapatkan nilai 60. Nah, di sini dari perbandingan nilai range antara mahasiswa B dan mahasiswa C, kita bisa melihat bahwa nilai mahasiswa B ya, data terkecilnya itu sama dengan 30. Dan data terbesar yang dihasilkan dari range-nya itu adalah 70, data terbesarnya. Nilainya 40 gitu ya, nilainya 40. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan mahasiswa C ya, ternyata data terbesarnya untuk mahasiswa B itu nilainya sama dengan 70. Bagaimana dengan yang C? Nilai yang didapat oleh mahasiswa C dengan data terkecilnya 20 dan data terbesarnya adalah 80, maka dia mendapatkan nilai R-nya itu besar, itu sama dengan 60.
Ya, jadi ini bisa dikatakan bahwa nilai R yang dihasilkan oleh kelompok 3 atau mahasiswa C, dia memiliki resiko penyimpangan yang semakin kecil. Ya, kenapa? Karena nilai R yang dihasilkan itu nilainya lebih besar, yaitu 60. Jadi nilai 60 itu dia tidak perlu mengulang. Ya. Karena dia melebihi dari nilai rata-rata hitungnya. Nilai rata-rata hitungnya itu sama dengan 50 dari kelompok datanya tersebut, ya. 20 ditambah 30 ditambah 50 tambah 70 tambah 80 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 50. Nah, sedangkan di sini dikatakan nilai yang dihasilkan oleh mahasiswa C mungkin karena dia berusaha keras, dia belajar. Dia berusaha untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya sendiri di rumah. Sehingga pada akhirnya setelah melakukan berbagai macam percobaan yang pertama mungkin dia gagal karena nilainya 20. Kemudian dia ikutan lagi kuis yang kedua, nilainya 30. Dia berusaha belajar lagi untuk yang ketiga, nilainya 50, sampai dikasih kesempatan sebanyak 5 kali mengikuti kuis, dia mendapatkan nilai maksimal adalah 80. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa C dengan perjuangannya selama 5 kali dia mengikuti kuis, ya, bisa melampaui nilai rata-rata hitung. Ya, kalau dikelompokkan seperti ini. Maka dengan nilai yang sudah dia perjuangkan selama 5 minggu atau selama beberapa 5 kali kesempatan yang diberikan oleh dosen tersebut terhadap si mahasiswa C, ternyata nilai yang dihasilkan oleh mahasiswa C ini memiliki jangkauan yang tersebar lebih besar, ya, dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan oleh mahasiswa B. Ya. Karena apa? Karena dia memiliki nilai range yang paling besar. Ya, lihat data terbesarnya berapa? Nilainya sama dengan 80. Kalau kita mencari R-nya, maka akan diperoleh nilai rata-rata yang melebihi nilai rata-rata hitungnya. Gitu. Jadi di atas 50 gitu ya. Nah, di sini berarti untuk mahasiswa C, ya, untuk mahasiswa C dia dikatakan memiliki ukuran penyebaran yang cenderung baik, ya, karena dia mendekati nilai pusatnya. Semakin kecil range dari suatu data, maka dapat dikatakan semakin baik, karena berarti dia sudah mendekati nilai pusatnya, gitu ya. Nah, kan di sini dilihat nilai range-nya yang data terkecilnya mana nih, ya, yang paling kecil. Kemudian data terbesar dipilih yang paling besar. Nanti akan dihasilkan dari jangkauan range-nya itu nilai akhirnya itu yang paling besar, itu yang dipilih mewakili dari kegiatan di dalam ukuran dispersi. Ya, baik, ini kita gunakan untuk kelompok data tunggal. Bagaimana dengan kelompok data berkelompok? Ya, kita akan bahas ke slide berikutnya. Untuk data berkelompok, ya, untuk kita bisa mencari range pada distribusi frekuensi atau jenis data berkelompok ini, maka nilai jangkauannya itu dapat diambil dari selisih nilai tengah XI-nya nih. Ya, Anda sudah bisa kan mencari XI kan? Yaitu tepi bawah kelas pertama ditambah tepi atas kelas pertama dibagi 2. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya.
Tapi kita mencari dari tepi bawah kelas ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi menghasilkan 21 ditambah 30 lalu dibagi 2. Hasilnya 25,5 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk mencari range atau jangkauan dari sebaran data, jenis data berkelompok, maka nilai jangkauannya itu diambil dari selisih antara nilai tengah. Jadi Anda cari dulu nilai tengahnya. Nah, baru kita mencari selisihnya dari data yang terbesar dikurangi data yang terkecil dari nilai tengah. Ya, sehingga diperoleh di sini angkanya sama dengan 60. Nih. Jadi range-nya untuk kelompok data yang berkelompok seperti ini atau yang dibuat dalam pola distribusi frekuensi, dia mendapatkan nilai R-nya sama dengan 60. Artinya, penyimpangan rata-rata untuk jangkauan range pada nilai tabel ini terletak pada angka 60. Ya, 60. Berarti kalau kita bisa menyimak dari susunan nilai tengah di sini, dia berkisar antara rentang nilai tengah 55,5 sampai dengan 65,5 ya. Nah, di situ letak penyimpangan dari nilai rata-ratanya, dari nilai rata-rata hitungnya. Kemudian Anda cari berapa nilai rata-rata hitung sebenarnya dari data ini. Nah, di sini nilai rata-rata hitungnya seperti biasa Anda mencari, yaitu frekuensi dikalikan nilai rata-rata, nilai tengahnya baru dijumlahkan. Sehingga diperoleh 63,40. Jadi, dari kelompok data antara 61 sampai 70 ini, di sini terletak nilai rata-rata hitung. Nah, sekarang kita melihat berapa penyimpangan dari nilai rata-rata hitung. Ya, ada kemungkinan barangkali kita salah dalam menilai ya kelompok-kelompok ini ya. Barangkali ada pada saat kita penilaian ini yang namanya penilaian itu kan kita melihat banyak faktor ya. Kalau dosen itu menilai banyak faktor ya. Sehingga kalau kita ambil secara rata-rata kelas, ternyata di sini nilai rata-rata hitungnya untuk sebaran data tersebut adalah 63,40. Nah, kalau kita hanya berbicara ukuran pemusatan datanya saja, berarti kan kita seolah-olah berasumsi di sini tidak ada penyimpangan, ya. Tidak ada penyimpangan atau tidak ada kesalahan lah yang dilakukan pada saat kita melakukan penilaian. Nah, di sini diperkuat dengan ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini yaitu menegaskan bahwa pada saat kita mencari nilai rata-rata hitung, ternyata terdapat penyimpangan. Ya, adalah sedikit kesalahan yang bisa kita tolerir pada saat kita melakukan penilaian hasil nilai ujian. Ya. Nah, di sini terletak di antara nilai tengah 55,5 dan 65,5 atau antara penilaian dari mulai nilai 51 sampai dengan 70. Jadi nilai penyimpangan yang besar kemungkinan terjadi ada pada kelompok rentang interval keempat dan rentang interval kelima di sini ya. Karena pemusatan datanya ada di rentang interval kelima ya. Kita tidak bisa bicara bahwa penyimpangan itu hanya ada di rentang kelas kelima, berarti tidak hanya di sini terjadi penyimpangannya ya. Karena untuk mencari penyimpangan itu kita mencarinya dari nilai tengah. Ternyata diperoleh hasilnya sama dengan 60. Kalau begitu 60 artinya dia berada pada range nilai tengah antara 55,5 dan 65,5. Nah, disitulah nilai penyimpangan yang terjadi. Dan ini mendekati nilai pusatnya. Nih, ya. Jadi, penyimpangan sebaran data
itu nilainya tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata pusatnya, dari nilai rata-rata hitungnya di sini. Ya. Di sini kan 60. Ternyata setelah kita mencari berdasarkan rata-rata hitungnya, nilainya tidak terlalu jauh, ya. Beda sedikit lah. Nah, ini yang kita jadikan sebagai ukuran yang kita tolerir. Apa ya? Toleransi, ya, kita toleransi lah dari hasil penilaian pada saat kita melakukan perhitungan untuk sebuah penilaian mata kuliah hasil dari nilai ujian mahasiswa. Nah, ini pembahasan mengenai ukuran jangkauan atau range pada distribusi frekuensi. Artinya, kita sudah menemukan berapa besar penyimpangan dari nilai rata-rata hitung yang sudah kita lakukan untuk kelompok data yang punya pola distribusi frekuensi. Teknik cara berikutnya untuk kita bisa mengamati ukuran penyimpangan yaitu dengan menggunakan metode simpangan rata-rata atau ada istilah lainnya dari deviasi rata-rata. Apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata? Yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-ratanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi kita berangkat dari nilai mutlaknya dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak atau harga mutlak? Anda sudah pernah barangkali paham ya kalau apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nah, ada notasi seperti ini ya. Yang bentuknya pagar seperti ini. Pagar X-nya itu dalam pagar begini. Nah, ini adalah notasi untuk nilai mutlak dari variabel X. Ya, atau dari notasi X gitu. Nah, yang dimaksud dengan nilai mutlak atau harga mutlak itu adalah nilai dengan tidak memandang hasilnya positif maupun negatif. Semuanya dianggap positif. Ya. Itu nilai mutlak. Atau dengan perkataan lain, nilai yang mempositifkan semua hasil nilai yang sifatnya negatif atau yang berbentuk negatif. Nah, sekarang kita bisa mengambil contoh di sini. Ini untuk contoh data tunggal ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa dari hasil jangkauan atau range tadi, ya, ternyata kelompok data ketiga untuk jenis data tunggal itu yang memiliki nilai jangkauan paling baik di antara kelompok-kelompok data yang lain. Jadi kita ambil dari kelompok data ketiga ya. Nah, di sini kelompok data ketiga ini sudah kita uraikan nilainya 20, 30, 50, 70, dan 80. Jadi ada 5 hasil trial untuk ujian statistika. Ya. Nah, kemudian kita mencari berapa nilai simpangan rata-ratanya. Nah, tadi ya, XI dikurangi X rata-rata. Berarti Anda mencari dulu X rata-ratanya. Rata-rata hitungnya berapa? X barnya. Tadi sudah diperoleh bahwa kelompok data ketiga ini mempunyai nilai rata-rata hitung sama dengan 50. Jadi, kelompok data ini itu nantinya akan dikurangi dengan nilai rata-rata hitungnya. Gitu ya. Jadi simpangan rata-rata itu adalah mengambil dari selisih antara nilai dari seluruh hasil yang diperoleh dalam suatu data ya dengan nilai rata-rata hitungnya. Gitu. Itu tahap yang pertama. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan nilai harga nilai mutlaknya itu dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk nomor 1 nilai 20. Tadi kita mendapatkan nilai rata-rata hitungnya sama dengan 50.
20 dikurang 50 sama dengan minus 30. Ya. Terus, untuk yang kedua, 30 dikurangi 50 sama dengan minus 20. Ya. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Dan 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Ya. Nah, karena kita ingin mencari hasil dari berapa sih simpangan rata-rata yang kita bisa tolerir ya di dalam kelompok data tunggal ini, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk nilai mutlak supaya tidak ada hasil yang negatif. Semua harus kita jadikan nilai yang positif. Gitu ya. Karena saya ingin mencari penyimpangannya berapa. Kita kasih notasi mutlak tadi. Ya, notasi mutlak tadi. Jadi selisih antara nilai dari kelompok data dikurangi dengan nilai rata-rata hitungnya. Kemudian kita kasih notasi nilai mutlak. Jadi bilangan yang negatif, kalau dikasih notasi mutlak, dia akan berubah menjadi positif. Gitu ya. Makanya dikatakan nilai mutlak adalah nilai yang tidak memandang hasilnya positif maupun negatif. Semuanya dianggap positif. Jadi kalau di dalam data ini ada hasil yang negatif, itu kita jadikan positif. Supaya kita bisa mendapatkan berapa besar nilai simpangan rata-ratanya. Jadi nilainya juga harus positif ya. Nah, kemudian yang positif bagaimana? Yang positif tetap positif. Gak ada masalah. Tetap dia hasilnya sebagai hal yang positif. Gitu. Karena nilai mutlak itu kalau sudah positif ya sudah gitu. Sudah gak perlu diubah lagi. Kecuali kalau misalnya hasil data yang diperoleh itu nilainya minus atau negatif. Maka kita harus kasih tanda mutlak di situ. Ya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tinggal jumlahkan. Nah, berarti jumlahnya itu sama dengan 50. So, atau sehingga kita mencari nilai simpangan rata-rata itu sama dengan 50 dibagi N. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Ya, N-nya ada 5. Berarti berapa penyimpangannya? Berarti penyimpangannya itu sama dengan 10. Ya, 50 dibagi 5. Jadi hasilnya sama dengan 10. Maka penyimpangannya adalah sebesar 10 dari nilai rata-ratanya. Ya, dari nilai rata-ratanya kita memperoleh hasil yaitu sebesar sama dengan 10. Itu pembahasan dari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, berikutnya bagaimana dengan simpangan rata-rata untuk jenis data berkelompok? Rumusnya sama, tinggal kita menambahkan sigma Fi. Ya. Kita tinggal mengalihkan dengan sigma frekuensinya. Ya, jadi frekuensinya dulu dicari. Ya, baru kita bisa menggunakan rumus ini, gitu ya. Tinggal ditambahkan depannya sigma Fi, rumus yang sebelumnya sama yang dipakai untuk data tunggal tadi, gitu ya. Nah, di sini ada contoh, ya, contoh dari perhitungan simpangan rata-rata dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi kita mendapatkan nilai frekuensinya 2, 4, 10 dan selanjutnya itu sampai dengan total semuanya ada 50. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan sesuai dengan urutan data ini. Apa dulu nih yang kita cari, ya? Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus, gitu ya. XI atau nilai dari suatu observasi ke I, ya. Ada X rata-rata atau X bar, N-nya jumlah semua data, Fi adalah frekuensi dari kelas ke I. Nah, XI di sini adalah posisi dari nilai T
tengah, ya. Posisi dari nilai tengahnya berapa? Itu XI, ya. Nah, di sini didapat interval pertama X-nya 142, interval kedua 147, ya, dan seterusnya. Dan mereka memiliki jarak interval yang sama. Setelah didapat, baru kita kurangi dengan nilai rata-rata hitungnya. Berapa nilai rata-rata hitungnya? Anda jumlahkan aja, kemudian dibagi jumlah N. Ya. Hasilnya 157,7. Ya. Nah, berikutnya, untuk setelah kita mendapatkan nilai rata-rata hitung, maka kita tinggal masukkan semuanya ke dalam rumus. Dan diperoleh hasil 282 dibagi 50 sama dengan 5,64. Gitu ya. Jadi nilai penyimpangan rata-rata atau deviasi rata-rata untuk jenis data berkelompok, dia terletak di antara nilai 5,64. Gitu ya. Baik, demikian pembahasan untuk simpangan rata-rata. Kita menginjak kepada ukuran dispersi yang berikutnya. Ya, berikutnya adalah varians. Varians itu adalah nilai tengah dari kuadrat simpangan yang kita peroleh dari nilai tengahnya atau dari simpangan rata-rata kuadrat. Di sini ada jenis varian sampel dan juga untuk jenis varian populasi. Kalau varian sampel itu dinotasikan dengan S kuadrat. Kalau varian populasi itu pada umumnya ya ada yang memberikan notasinya dengan menggunakan sigma kuadrat. Jadi untuk membedakan mana sampel, mana notasi untuk populasi, gitu ya. Nah, di sini hanya sedikit konteks yang kita bahas mengenai varians, ya. Intinya gini, varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Gitu ya, kuadrat dari simpangan baku. Jadi gitu. Nah, ini ada dua jenis data. Sebelah kiri adalah varians untuk jenis data tunggal dan sebelah kanan adalah varians untuk jenis data yang berkelompok. Nah, untuk jenis data tunggal ya atau untuk kita mengambil jumlah responden ya, itu nilai N-nya itu paling kecil adalah 30, tidak boleh di bawah 30. N minimal itu sama dengan 30 responden. Ya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 30 ya nanti datanya nggak valid. Ya, jadi kalau gitu usahakan mencari data responden, nanti kalau misalnya Anda melakukan penelitian, minimal responden itu jumlahnya 30. Ya, supaya hasilnya betul-betul valid. Gitu. Nah, ini rumus yang digunakan untuk jenis varian data tunggal dan jenis varian data yang berkelompok. Teknik berikutnya adalah menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Ya, simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Atau simpangan baku itu menunjukkan sebuah nilai di mana tingkat derajat variasi atau kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari min-nya. Dengan perkataan lain, simpangan baku atau S kecil itu sama dengan akar dari varians. Jadi kalau nanti setelah Anda mendapatkan hasil dari nilai varians, kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai simpangan bakunya, maka tinggal Anda mengubahnya ke dalam akar kuadrat. Kalau tadi dalam varians statusnya masih S, simpangan yang dikuadratkan, ya kan? Nah, sekarang untuk mencari nilai simpangan baku, maka nilai S kecil itu sama dengan akar dari nilai variansnya. Nah, di sini rumusnya sama ya. Kita menggunakan
data tunggal, dan data berkelompok. Tergantung jumlah sampel yang dipilih. Apakah dia sampelnya besar atau sampelnya berukuran kecil, ya. Demikian juga untuk simpangan data untuk jenis data berkelompok. Nanti contohnya ada di belakang, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah standar deviasi. Yang dimaksud dengan standar deviasi adalah nilai statistika yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sebuah sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean-nya atau rata-rata nilai sampel. Jadi, untuk standar deviasi ini adalah dimanfaatkan bagi penyebaran data dalam bentuk sampel, tidak dalam bentuk populasi. Ya. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0 menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan kelompok data tersebut adalah sama. Tadi seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya adalah apabila kita menyatakan sebuah nilai standar deviasinya itu nilainya sama dengan 0, berarti dia tidak ada penyimpangan. Ya, nilainya sama. Kalau nilainya sama, berarti tidak ada penyimpangan sama sekali. Ya, tidak ada penyimpangan. Sedangkan nilai deviasi yang lebih besar itu menunjukkan bahwa titik data individu itu jauh dari nilai rata-ratanya. Tadi sudah kita lakukan uji coba di awal dengan nilai penyimpangan data menggunakan jangkauan tadi dengan range. Nah, ini semakin dekat atau semakin kecil nilai penyimpangan dari suatu data, maka data tersebut dikatakan semakin baik. Apalagi kalau misalnya dihasilkan nilai dari standar deviasinya itu sama dengan 0. Berarti di dalam kelompok himpunan data tersebut semua nilainya adalah sama. Kalau nilainya adalah sama, berarti tidak ada penyimpangan di dalam kita mengumpulkan data tersebut. Gitu ya. Tapi kan sekali lagi kita berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan. Ya, sehingga di sini fungsi dari standar deviasi adalah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah sampel data ini bisa mewakili populasi atau tidak. Ya, bisa mewakili populasi atau tidak. Semakin kecil standar deviasi yang kita gunakan atau yang kita pilih, maka semakin baik hasil penelitian yang akan kita peroleh. Apabila kita menetapkan dalam jenis sampel. Terkadang peneliti lebih cenderung senang dengan data yang berjenis data populasi. Justru kalau kita menggunakan populasi, itu kita akan mendapatkan banyak kendala, akan mendapatkan banyak kesulitan. Karena kita tidak memilih sampel. Jadi seluruh populasi yang ada di dalam data itu yang harus kita teliti seluruhnya, gitu ya. Nah, sedangkan apabila kita bisa menggunakan sampel, kita tidak perlu mengambil seluruh populasi. Ya, kita hanya mengambil sebagian dari populasi. Karena di sini sampel itu harus bisa nantinya hasil tersebut mewakili karakter dari populasi yang sedang kita ambil, yang sedang kita teliti. Ya. Nah, ini manfaat atau fungsi dari digunakannya standar deviasi. Gitu ya. Jadi Anda harus ingat nih bahwa nilai standar deviasi semakin kecil itu datanya akan semakin valid, akan semakin baik. Ya. Karena apa? Nilai karakter dari sampel itu akan lebih mendekati kepada populasinya. Jadi kesimpulannya bahwa karakteristik dari sampel itulah yang harus bisa mewakili dari karakteristik keseluruhan dari jumlah populasi. Demikian penjelasan saya mengenai standar deviasi. Baik, setelah Anda menyimak seluruh materi perkuliahan kita pada kesempatan hari ini,
saya berikan beberapa tugas yang nantinya harus Anda kerjakan dan Anda kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Masukkan ke dalam classroom ya. Anda pelajari semuanya, Anda pahami supaya Anda lebih mengerti dan lebih tahu ya. Karena kalau tanpa latihan kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan terutama yang berkaitan dengan mata kuliah statistika. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk Anda semua dan juga penjelasan dari saya pun bisa Anda pahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.